Hai, saya adalah Irma, saya adalah ibu dari anak remaja. Kita masih akan bahas tentang perbedaan kepribadian, gitu ya. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara seseorang, kita atau anak kita, di dalam memahami sesuatu atau di dalam mendapatkan informasi. Oke, di dalam mendapatkan sesuatu, mendapatkan informasi, maksudnya memahami sesuatu, dapatkan informasi supaya bisa memahami sesuatu, supaya ngeh dengan situasi, supaya paham banget sama sesuatu hal, itu ada dua kubu yang berbeda. Dua grup yang berbeda, dua jenis yang berbeda atau dua tipe yang berbeda. Satu, tipikal yang kecenderungannya itu memahami sesuatu itu kalau benar-benar dapetinnya itu tuh detail, konkret, kelihatan dia ngalamin. Nah, ada orang yang kalau memahami sesuatu tuh emang kayak gitu ya. Emang harus detail, konkret, harus ngalamin, harus dipanca indrai. Jadi dia baru bisa paham, baru ngeh sama lingkungannya. Atau bisa baru paham sama masalahnya. Nih, ciri-cirinya orang kayak gini adalah orang yang kalau baca buku tuh pengennya lengkap, pengennya nggak ada yang ketinggalan, supaya dia benar-benar paham banget. Setelah dia baca keseluruhan, baru kemudian dia bisa menyimpulkan apa yang dia sudah baca atau apa yang dia kumpulkan tuh informasinya. Sebaliknya, ada loh tipikal orang yang sebenarnya baca dikit aja, dia udah bisa membayangkan dan mengkonstruksi pemahamannya sendiri. Gitu. Jadi orang yang dia asalkan dia paham keseluruhan dulu gitu ya, secara umum dulu, kemudian dia akan bisa paham yang detil-detil gitu. Nah, ini tipikal orang yang kalau belajarnya sedikit tapi dia punya kreativitas dan imajinasi sendiri. Dia bakal paham meskipun informasinya sedikit. Nah, ini adalah tipikal yang kedua. Tipikal yang pertama disebut dengan tipe orang yang bisa paham sesuatu itu disebut dengan orang sensing. Sensing, sense, dipanca indrai gitu. Tadi ya ciri-cirinya, dia itu pokoknya bisa ngeh sama sesuatu kalau ditunjukin bukti konkret. Makanya orang sensing itu adalah orang yang kecenderungannya, orientasinya adalah saat ini. Saat ini gimana? Harus seperti apa? Berpangku atau berbasiskan atau berdasarkan realitas dalam memahami sesuatu. Sedangkan kalau orang intuiting adalah orang yang dia sebenarnya berorientasi pada masa depan. Karena apa? Karena dia udah punya visi sendiri. Dia udah punya gambaran ke depannya kayak gimana. Makanya orang kayak gini bisa paham dan dia bisa merencanakan hal-hal ke depan, visi-visi ke depan. Meskipun tadi informasinya tidak banyak gitu. Nah, orang kayak gini nih yang kedua disebut dengan orang intuiting. Jadi, orang sensing, di sebelah satunya lagi adalah orang intuiting. Kedua hal ini adalah bicara tentang bagaimana cara memahami lingkungan atau bagaimana cara mengolah informasi atau bagaimana dia ngeh sama situasi di lingkungan. Nah, ayah bunda termasuk tipe yang mana nih dalam memahami sesuatu atau ketika ngeh sesuatu tuh termasuk yang harus ngalamin, harus konkret, harus detail, atau sebenarnya diomongin sedikit aja sebenarnya udah paham, baca informasi sedikit aja udah paham. Nah, bagaimana dengan anak remaja kita? Anak remaja kita harus konkret banget kah? Atau justru bisa paham sih, bisa berimajinasi dan berkreativitas sendiri untuk bisa memahami lingkungan sekitar atau memahami problemnya. Nah, kalau sudah paham, enak tuh. Kita jadi bisa ngerti banget kalau anak kita emang misalnya intuiting. Cara belajarnya ya begitu gitu. Beda sama kita yang harus detail banget baca sesuatu. Sementara kalau misalnya kita orangnya intuiting, ya jangan dipaksa anak kita, kalau anak kita sensing nih, untuk bisa memikirkan tentang masa depan atau hal-hal yang sangat visioner. Karena bisa jadi emang gaya dia untuk memahami informasi, untuk ngeh sama lingkungan, untuk ngeh sama apa yang dia hadapin itu emang beda. Syukur-syukur sama, tapi kalau beda sekarang udah tahu kan perbedaannya di mana. Oke, semoga membantu ya Bunda.